Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, larutnya malam tidak menjadi pembatas bagi kita untuk mendengarkan sedikit siraman rohani yang akan kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Tambora yang ke-20. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman penuh kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun judul pensarahan yang akan kami sampaikan yakni generasi Islam yang diharapkan oleh bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Di pundak pemuda dititipkan harapan yang tinggi untuk menjadi generasi yang unggul dan tokoh-tokoh untuk masa depan. Untuk itu Islam memberikan perhatian yang besar dan tinggi untuk mereka sejak dini. Dan itu pemuda terdahulu adalah orang-orang yang hebat. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Itu karena pemuda terdahulu terlahir dari generasi-generasi yang baik. Dan oleh sebab itu negara juga memberikan kebebasan kepada pemuda untuk melakukan berbagai argumen dan yang berdasarkan sumber daya manusianya. Jika kita tidak memiliki sumber daya manusia dalam mengeluarkan argumen, bagaimana kita mempertanggungjawabkan argumen yang kita keluarkan? Benar? Benar. Benar sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda adalah orang yang memiliki kepekaan yang tinggi, orang yang memiliki karakteristik yang baik. Pemuda adalah kunci peradaban dunia. Betul? Betul. Pemuda adalah orang yang mengoptimalkan berbagai potensi. Hancur dan makmurnya sebuah negara dan sebuah peradaban Islam tergantung dari siapa pemudanya sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda sekarang ini bila kita lihat harapan itu telah sirna. Betul. Banyak terjadi pernikahan dini yang alasan dengan pelarian. Betul. Bagaimana cara kita mendidik generasi yang bagus, generasi yang baik ke depannya, kalau orang tuanya tidak memiliki sumber daya manusia yang baik? Mantap. Benar? Benar. Maka Insyaallah daripada benar. ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah sebagai sebuah penyadaran bahwa pernikahan dini itu tidak baik untuk generasi muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk daripada itu marilah kita menyadarkan mulai dari keluarga. Karena keluargalah yang mengetahui karakteristik yang paling utama dari kita. Bagaimana cara penyampaian yang baik hanyalah keluarga yang mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang mencari pemuda yang pandai menyanyi lebih mudah mencari
ngaji. Betul? Betul. TikTok mereka lebih menyukainya dibanding menonton MTQ. Betul? Betul sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda sekarang lebih banyak yang menyukai Manis. dan meniru Teman. kehidupan barat. Son Joong Ki, artis Korea, menjadi orang yang paling diidamba-idambakan. Betul? Betul. Gila mereka. Tetapi dengan kita meniru Nabi itu akan lebih membawa muzarak, akan dapat membawa hal yang positif bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda sekarang telah hilang identitasnya, telah hilang karakteristiknya sesuai dengan yang dibawa oleh Islam. Ma'asyiral muslimin, pemuda sekarang telah keras moralnya, telah kering jiwanya, jumut langkah yang diambilnya, ugal-ugalan di jalan dengan alasan mencari jati diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pacaran, free sex, minum obat-obatan terlarang dilakukan setiap harinya tanpa memikirkan apa yang menjadi langkah positif selanjutnya. Kalau pemuda semacam itu, bagaimana SDM-nya akan maju? Indonesia akan terus seperti ini selanjutnya karena generasi pelanjut tidak ada yang melanjutkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia pada fitrahnya adalah gorijah tadayun, senantiasa beribadah dan taat dan patuh kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aduh, nggak bersuara. Kesalahan teknis. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar Menyembah. menyembah Beribadah kepadaku. kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut saya terbesit sebuah cerita. Dulu Allah, jin Lancak-lancak. dan Adam berkumpul di surganya Allah. Allah memberikan perintah kepada jin, "Wahai jin, sujudlah kepada Adam." Namun jin enggan untuk sujud kepada Allah. Dari sini kita dapat mengambil sebuah arti kenapa jin enggan sujud kepada Adam, lalu kita sebagai manusia enggan sujud kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang membuat kita angkuh dengan enggan sujud kepada Allah? Sedangkan yang menciptakan kita adalah Allah. Ibadah yang utama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat. Pemuda regenerasi bangsa, Allah. marilah kita sama-sama memperbaiki salat kita. Apabila salat kita baik, maka tutur kata kita akan baik. Semuanya hal-hal baik akan ikut dengan kita. Betul ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masyaallah, benar. Generasi emas yang baik adalah generasi yang bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam guna memelihara ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Marilah
marilah kita sama-sama mempelajari Islam secara menyeluruh atau Islam kafah, bukan juz'iyah, karena masyarakat adalah kumpulan-kumpulan orang dan insya Allah generasi Islam akan lahir dari individu-individu yang Islami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuatu hal yang baik akan menyertai kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, Allah akan suka dengan kita. Apabila kita melakukan sesuatu hal yang baik, dan tidak hanya juga Allah, kita sudah bisa melihat di kehidupan nyata. Apabila kita melakukan kebaikan, maka orang di sekitar kita akan menyukai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak pernah mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu apabila kita tidak mengubah diri kita, tentu kita tidak akan menjadi orang yang baik. Memang benar hidayah itu datangnya dari Allah, tetapi apabila kita tidak menjemputnya, apakah akan datang ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Tidak. Iya betul, memang tidak. Tanpa kita menjemput tidak akan datang. Jadi ada dua faktor pembentuk yang dapat memperbaiki karakter keislaman generasi muda. Yang pertama adalah faktor internalnya. Faktor internalnya adalah keluarga. Keluarga adalah orang terdekat yang dekat dengan kita, yang mengetahui karakter utama kita, yang mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar agar masuk dalam otak kita, bagaimana cara yang baik dan benar agar pikiran kita terbuka. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah keluarga. Setelah penutup. Jadi dalam hal ini pemuda harus memiliki 3 prospek dalam kehidupannya. Yang pertama, pemuda harus kuat di IT-nya, ilmu dan teknologi. Jadi kita tidak boleh menutup mata saat ini. Dunia teknologi semakin lama semakin kuat, semakin merusut diri kita. Dan yang kedua adalah pemuda yang pandai berorganisasi dan pandai berkomunikasi. Pemuda yang diharapkan oleh bangsa adalah pemuda yang mampu mengeluarkan argumennya sehingga dapat membangun tidak hanya Islam tetapi bangsa Indonesia. Dan yang paling yang terakhir adalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memiliki keilmuan IT, memiliki pintar dalam berkomunikasi, tetapi ketakwaan kita tidak ada, maka itu merupakan hal yang nol. Jadi penguatnya adalah ketakwaan. Pemuda yang diharapkan bangsa adalah pemuda yang pintar dalam dunia IT, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya tinggi, dan ketakwaannya juga tinggi. Itu baru pemuda yang bernilai positif, yang mampu menjadi pemuda yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan menjadi tiang dan tonggak agama. Itu adalah pemuda yang dapat membawa agent of change. Betul? Betul. Demikian pensarahan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya